Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video kali ini, aku bakalan bahas mengenai lanjutan dari cerita seri Kensoki. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan atau berbagi di link Saweria yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita kita mulai di saat Ryo sedang mengobrol bersama Sora dan Aishia. Dalam obrolan mereka, Ryo bertanya apakah ingatan orang yang hilang akibat efek kekuatan Transcendent bisa dipulihkan jika mereka dirubah menjadi Genos. Sora tidak tahu akan hal itu. Tetapi karena Ryo masih penasaran, Ryo pun lalu bertanya lagi tentang bagaimana cara untuk memilih Genos. Yang mana hal itu kemudian dijawab oleh Sora bahwa Raja Naga bebas untuk memilih pengikutnya. Namun, meskipun begitu, berdasarkan aturan dewa, para Transcendent dibatasi untuk tidak memiliki lebih dari 3 Genos. Dan Sora saat ini adalah satu-satunya Genos dari Raja Naga. Mendengar itu, Ryo pun menghela nafasnya, karena dia baru saja menyadari bahwa nampaknya dewa sangat khawatir jika Transcendent sampai terlibat dengan urusan dunia. Selain itu, menjadikan orang lain sebagai Genos nampaknya akan membuat orang itu tidak bisa menolak perintah dari tuannya. Kemudian setelah memikirkan itu, Ryo pun kemudian bertanya lagi tentang mengapa Raja Naga menjadikan Sora sebagai Genosnya, dan juga bagaimana Raja Naga melakukan hal itu. Sora lalu menjelaskan bahwa dia lahir sekitar 1500 tahun yang lalu. Dan pada era itu, ketika Sora sekarat akibat terlibat dalam peperangan antar manusia, Raja Naga menggunakan darahnya untuk menjadikan Sora sebagai Genosnya. Atau lebih tepatnya, seorang Transcendent bisa menjadikan seseorang sebagai Genosnya dengan berbagi darah ataupun dari dagingnya. Dan sifat Genos nantinya akan dipengaruhi oleh karakteristik dari Transcendent itu. Sebagai contoh, Sora lalu memperlihatkan ekor dan tanduknya kepada Ryo. Dulu Sora memanglah manusia, tetapi setelah menjadi Genos, tubuhnya saat ini berubah menjadi manusia naga. Dan Sora juga memiliki tubuh spiritual yang bisa membuatnya berubah menjadi naga penuh. Tidak hanya itu, ternyata Sora juga memiliki tanda khusus roh pada tubuhnya, yang mana hal itu kemudian membuat Aishia menjadi cukup terkejut. Sementara Ryo bertanya apakah itu berarti Raja Naga juga memiliki sosok naga pada dirinya, yang kemudian dijawab oleh Sora bahwa itu benar. Dan juga selain Genosnya, ternyata ada ras lain yang mendapatkan berkah dari Dewa Naga, dan mereka adalah ras Arya. Mendengar itu, Ryo pun langsung bertanya apakah yang Sora maksud dengan berkah Raja Naga. Yang lalu Sora jawab bahwa dulu Raja Naga pernah memberikan karakteristiknya kepada ras Arya, dan karena itulah mereka memiliki penampilan naga. Namun berbeda dengan Genos, ras Arya tidak bisa berubah menjadi sosok manusia. Di dunia ini, setiap ras memiliki pelindungnya masing-masing. Seperti jika Sora berubah menjadi naga, maka serangan sihir tidak akan efektif kepadanya. Sementara Elf, Dwarf, Beastman, dan yang lainnya memiliki kesesuaian seni roh tinggi karena mereka dilindungi oleh roh tingkat tinggi. Mendengar itu, Ryo kemudian mengatakan apakah Ryo berarti telah membunuh ras yang telah diberkati Raja Naga sebelumnya. Mengingat Ryo memiliki armor kulit Wyvern setelah dia membunuh Wyvern atas serangan yang mereka lancarkan ketika Ryo masih berada di desa roh. Tetapi Sora kemudian menanggapi hal itu bahwa ras Arya seharusnya mengetahui tanda manusia naga yang lebih kuat dari mereka. Tetapi jika mereka menyerang tanpa menyadari adanya tanda itu berarti mereka layak untuk dihukum mati. Mengingat mereka sendiri telah berani untuk menyerang Raja Naga. Dan lalu setelah menjawab pertanyaan Ryo itu, Sora kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai perubahan lain akibat menjadi Genos. Yang pertama adalah menjadi abadi dan terhentinya pertumbuhan baik fisik maupun mental. Yang kedua, Genos akan menerima kekuatan sihir tak terbatas dari tuannya selama tuannya itu masih hidup di dunia ini. Yang ketiga, Genos tidak akan pernah bisa menolak perintah dari tuannya. Seperti ketika mereka dipanggil oleh tuannya, maka mereka akan secara paksa dipanggil untuk menghadap tuannya. Kemudian untuk yang keempat, Genos bisa mengetahui keberadaan tuannya dimanapun tuannya berada. Dan yang terakhir, aturan dewa yang berlaku ke tuannya juga akan berlaku kepada Genos juga. Ryo mulai memahami satu persatu perubahan itu, tetapi Ryo merasa resah dengan aturan bahwa Genos tidak bisa melawan perintah dari tuannya. Yang mana hal itu ditanggapi oleh Sora bahwa 1000 tahun yang lalu Raja Naga juga membenci aturan itu, dan karena itulah dia tidak pernah memberikan perintah kepada Sora.
Melihat ekspresi Sora, Ryo tahu bahwa Sora nampaknya sangat menyukai Raja Naga. Yang mana nampaknya karena hal itulah Sora terlihat begitu bersemangat ketika menceritakan berbagai hal mengenai Raja Naga. Kemudian setelah beberapa saat, Ryo kemudian bertanya lagi tentang apakah tidak masalah bagi Sora karena Ryo tiba-tiba memanggilnya ke sini. Mengingat Sora mungkin akan kesulitan untuk kembali ke tempat asalnya sebelumnya. Mereka saat ini sedang berada di Kerajaan Galar. Sementara menurut Sora, Sora sebelumnya berada di pegunungan yang terletak di wilayah Yakumo. Namun ketika Sora mendengar pertanyaan itu dari Ryo, dengan mata berkaca-kaca, Sora pun bertanya tentang apakah Ryo ingin Sora untuk segera pulang. Melihat ekspresi Sora yang terlihat cemas, Ryo kemudian memberitahu Sora bahwa Sora bisa tetap tinggal di sini jika Sora menginginkan hal itu. Yang mana hal itu kemudian langsung dijawab oleh Sora bahwa dia ingin tetap tinggal di sini. Bahkan dia sudah menunggu selama 1000 tahun untuk bisa bersama dengan Raja Naga lagi. Namun ketika Ryo mendengar itu, Ryo lalu menegaskan bahwa dia memang reinkarnasi dari Raja Naga. Tetapi Raja Naga yang Sora kenal sudahlah mati. Jadi Ryo tidak akan mungkin bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sora. Dan hal itu mungkin malah akan membuat Sora menjadi merasa sedih. Mengingat Sora saat ini cenderung menyamakan Ryo dengan Raja Naga 1000 tahun yang lalu. Sora paham akan hal itu karena Ryo bukanlah orang yang sama dengan Raja Naga. Tetapi di luar itu, Ryo masihlah reinkarnasi dari Raja Naga dan hubungan tuan budak antara Ryo dan Sora sudah muncul kembali. Mendengar itu, Ryo lalu mengatakan bahwa dia sebenarnya merasa bingung tentang apa yang harus dia lakukan untuk saat ini. Ryo belum mengenal Sora secara jauh, jadi mungkin saja jika mereka akan saling bersinggungan. Menanggapi perkataan Ryo, Sora pun lalu bertanya tentang apakah Sora adalah orang yang menyebalkan. Yang lalu hal itu dijawab oleh Ryo bahwa Ryo tahu Sora adalah jenius Raja Naga. Tetapi Ryo tidak ingin hal itu menjadi kutukan bagi Sora. Jadi karena itulah Ryo menginginkan Sora untuk bisa hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Mendengar perkataan itu, Sora masih sangat ingat bahwa perkataan Ryo sama persis dengan perkataan Raja Naga sebelum berpisah dengannya. Yang mana pada saat mengingat itu, air mata Sora akhirnya tidak bisa tertahankan lagi. Selama 1000 tahun, Sora sudah merasakan kesepian karena kesendirian. Dan hari ini, dia akhirnya tidak bisa membendung perasaan sedihnya itu. Dan Sora akhirnya mulai menangis seperti anak kecil. Melihat itu, Aisyah kemudian menyuruh Ryo untuk memeluk Sora. Karena nampaknya hal itulah yang sangat dinantikan oleh Sora selama 1000 tahun ini. Ryo setuju dengan perkataan Aisyah. Dan dengan perlahan, Ryo kemudian mulai memeluk tubuh kecil Sora. Yang mana hal itu kemudian membuat tangisan Sora menjadi lebih histeris. Seperti seorang anak yang baru saja menemukan orang tuanya yang sudah lama menghilang. Dan menanggapi itu, Ryo kemudian terus memeluk Sora. Dan mengatakan bahwa Sora sekarang bisa terus hidup bersama dengan Ryo. Kemudian keesokan paginya, Sora yang sudah bangun dari tidurnya langsung meminta maaf kepada Ryo yang saat ini sedang memasak di dapur. Semalam Sora terus menangis hingga akhirnya dia tertidur. Jadi karena itulah Sora meminta maaf karena penjelasan untuk pertanyaan Ryo jadi tertunda. Ryo tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi Sora memutuskan untuk tidak ikut sarapan sebagai hukuman atas perbuatannya. Sebenarnya Sora sangat ingin makan bersama dengan Ryo hari ini, mengingat ini adalah pertama kalinya dalam 1000 tahun dia bisa makan bersama dengan Raja Naga lagi. Terlebih Raja Nagalah yang membuat makanan kali ini. Menanggapi Sora, Ryo tahu bahwa Sora saat ini bertingkah seperti anak kecil. Jadi Ryo kemudian membujuknya untuk ikut makan bersamanya juga. Dan hasilnya Sora pun setuju dan Sora terlihat begitu menikmati semua masakan Ryo. Selain itu, Sora juga berpendapat bahwa Ryo sangat pandai dalam hal memasak. Dan hal itu berbeda dengan Sora yang hanya bisa memasak yakimono saja. Yang mana hal itu kemudian membuat Ryo penasaran tentang makanan apa yang biasa Sora makan setiap harinya. Dan Sora menjawabnya bahwa dia hanya selalu makan daging. Tetapi karena masakan Ryo sangat enak, Sora sekarang bisa memakan sayuran juga. Kemudian setelah sarapan selesai, Ryo, Aisyah, dan Sora lalu melanjutkan pembicaraan yang tertunda kemarin, yaitu mengenai tujuan apa yang membuat Lina hingga dia mereinkarnasikan Raja Naga dan juga dirinya sendiri. Mendengar itu, Sora malah terlihat terkejut karena ternyata dia belum tahu bahwa Lina telah bereinkarnasi sebagai seorang gadis yang bernama Miharu Ayase.
Dan menurut Sora, bukankah akan menjadi lebih baik jika mereka menanyakan itu kepada Miharu juga? Namun, Rio kemudian menjawabnya bahwa sama seperti dirinya, Miharu juga tidak memiliki ingatan sebagai Transcendent. Dan hal itu mungkin karena pengaruh dari aturan dewa, yang mana jika orang yang berasal dari dunia ini pindah ke dunia lain, maka dia akan kehilangan ingatan sebelumnya. Namun, jika orang yang berasal dari dunia lain nampaknya masih bisa mempertahankan ingatan mereka saat dipindahkan ke dalam dunia ini. Tetapi meskipun begitu, menurut Sora, Miharu masihlah menjadi kunci dari masalah ini. Mendengar itu, Aisyah lalu mengatakan bahwa hal itu belum tentu benar, karena tidak hanya kehilangan ingatan, Miharu juga sudah tidak bisa untuk menjadi Transcendent lagi. Karena Miharu sudah kehilangan keilahian yang menghubungkan Transcendent dengan kekuatan dewa. Untuk lebih singkatnya, ketika Lina bereinkarnasi menjadi Miharu, dia telah kehilangan keilahiannya. Dan saat ini, Miharu hanyalah seorang gadis dengan jumlah kekuatan sihir yang besar saja. Dan di sisi lain, Aisyah yang membawa keilahian Lina juga tidak bisa untuk menggunakan kekuatan Transcendent milik Lina secara sepenuhnya. Karena untuk menggunakan kekuatan itu akan membutuhkan jiwa milik Lina. Jadi selama jiwa Lina berada di Miharu, maka Aisyah tidak akan bisa menggunakan kekuatan milik Lina. Mendengar itu, Rio kemudian bertanya apakah Aisyah tidak bisa mengembalikan keilahian itu kepada Miharu lagi, supaya Miharu nantinya bisa menggunakan kekuatan Transcendentnya lagi. Aisyah menjawab hal itu bahwa dia mungkin bisa melakukan hal itu, tetapi untuk saat ini dia masih belum tahu cara untuk melakukannya. Namun, meskipun jika seandainya Aisyah sudah bisa mengembalikan kekuatan Lina ke Miharu, Miharu nantinya masih tidak akan memiliki cara untuk menghindari resiko dari penggunaan kekuatan Transcendent. Menanggapi itu, Rio pun bertanya apakah Aisyah tidak bisa berasimilasi dengan Miharu juga untuk mengurangi resiko dari penggunaan kekuatan itu. Namun, menurut Aisyah, dia tidak bisa melakukan hal itu, karena satu roh hanya bisa memiliki kontrak dengan satu orang saja. Jadi mereka harus mencari roh lain untuk Miharu. Tetapi untuk saat ini Aisyah masih belum memiliki cukup pengetahuan sihir untuk menciptakan roh dan mendapatkan kembali ingatan Lina pada diri Miharu. Rio saat ini benar-benar masihlah kekurangan informasi. Jadi Rio kemudian terus mencoba untuk menganalisa setiap informasi yang dia miliki saat ini. Dan lalu setelah berpikir, Rio kemudian bertanya mengapa Lina malah mentransferkan kekuatan ilahinya kepada Aisyah dan malah tidak membawanya sendiri ketika dia bereinkarnasi. Yang lalu hal itu kemudian dijawab oleh Aisyah bahwa mungkin itu karena dia ingin mengurangi beban kekuatan yang dibawa oleh Raja Naga. Bereinkarnasi sambil tetap membawa keilahian akan memberikan efek beban fisik yang sangat luar biasa. Jadi dengan keilahian Lina yang dibawa oleh Aisyah, Aisyah bisa menggunakan sedikit kekuatan itu untuk berasimilasi dan mengurangi beban kekuatan Rio saat menggunakan kekuatan Transcendentnya. Sehingga Rio bisa terhindar dari resiko kematian. Mendengar itu, Rio kemudian menjadi lebih penasaran tentang alasan sebenarnya Lina mereinkarnasikan Raja Naga 1000 tahun setelah perang besar terjadi. Dan apakah Lina sudah memprediksi sesuatu akan terjadi pada saat era ini? Mendengar itu, Aisyah lalu menanggapinya bahwa dengan menggunakan otoritasnya, Lina sebenarnya memiliki kekuatan untuk melihat ke masa depan. Mendengar itu, Rio pun sontak menjadi terkejut karena menurut Rio bisa melihat masa depan adalah sesuatu yang sangat konyol. Namun ternyata Sora yang berada di sampingnya nampak setuju dengan perkataan Aisyah, yang mana hal itu kemudian membuat Rio bertanya-tanya apakah Lina sudah mengetahui segalanya mengenai kehidupan Raja Naga setelah bereinkarnasi. Atau mungkinkah semua yang sudah terjadi sampai saat ini sudah sesuai dengan rencana Lina? Di bumi, Amakawa Haruto berteman dengan Miharu. Dan bahkan setelah bereinkarnasi sekali lagi sebagai Rio, Rio masih bertemu dengan Miharu lagi, yang mana Miharu diteleportasikan ke dalam dunia ini. Menanggapi pemikiran Rio, Sora hanya menggerutu bahwa karena hal itulah Sora menjadi tidak menyukai Lina. Karena Lina selalu terlibat dengan Raja Naga setelah dia mengetahui sesuatu. Sementara Aisyah kemudian menjelaskan Lina mungkin menggunakan kekuatan ini untuk merubah masa depan.
Namun karena merubah masa depan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, Lina hanya mencoba untuk bergerak menuju ke masa depan yang sudah dia cari tahu sebelumnya saja. Tetapi meskipun begitu, masa depan masihlah sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Terlebih, meskipun Raja Naga sudah direinkarnasikan ke Rio, Raja Naga masih tidak akan bisa untuk memanipulasi Rio, mengingat Rio sendiri juga memiliki kepribadian. Dan dengan ini, satu-satunya cara tercepat untuk mengetahui segalanya adalah memulihkan ingatan Raja Naga dan Lina pada diri Rio dan juga Miharu. Jika mengacu pada aturan dewa, ingatan Raja Naga dan Lina seharusnya sudah menghilang setelah mereka berpindah dunia. Tetapi dalam kasus kali ini, Aisyah ternyata masih bisa mendapatkan ingatannya kembali meskipun dia juga ikut berpindah ke dunia lain saat dia menjaga reinkarnasi dari Raja Naga di Amakawa Haruto. Yang mana dengan fakta ini berarti ada kemungkinan bahwa ingatan Raja Naga dan Lina masih bisa dipulihkan kembali. Memikirkan ini, Rio kemudian bertanya ke Sora apakah Sora mengetahui sesuatu seperti tempat yang digunakan Lina 1000 tahun yang lalu. Yang kemudian dijawab oleh Sora bahwa Lina memang memiliki beberapa tempat penelitian. Tetapi setelah diusir oleh 6 dewa bijaksana yang lain, Lina menggunakan tempat sihir seperti rumah Rio saat ini untuk melakukan penelitiannya. Yang mana itu berarti tempat itu sangatlah sulit untuk ditemukan. Namun menurut Sora, pertempuran terakhir dalam perang terjadi di bagian barat dari wilayah astral. Jadi mungkin mereka bisa mempersempit pencarian di wilayah itu terlebih dahulu. Tujuan Rio kali ini adalah mencari tahu apa tujuan yang ingin dicapai oleh Raja Naga dan juga Lina 1000 tahun yang lalu. Namun karena Rio akan pergi ke tempat lain, Rio menjadi merasa khawatir dengan Miharu. Karena ada kemungkinan Miharu bisa saja diserang lagi. Mendengar itu, Aisyah lalu menyarankan untuk mengirimkan Sora untuk mengawasi Miharu karena menjadi penghubung adalah salah satu dari tugas Genos. Dan juga jika Rio sendiri yang mengawasi Miharu, maka akan ada kemungkinan Rio bisa terlibat dengan masalah Miharu. Dan hal itu mungkin malah akan membuat Rio menjadi melupakan Miharu jika Rio benar-benar sampai terseret dalam masalah Miharu. Mengingat saat ini aturan Transcendent sudah berlaku kepada Rio. Rio paham dengan maksud Aisyah, tetapi Rio merasa tidak yakin apakah Sora bisa melakukan itu. Mengingat untuk mendekati Miharu membutuhkan izin untuk memasuki wilayah kerajaan Galar. Dan juga sampai saat ini Rio masih belum tahu kemampuan menyusup Sora. Selain itu, ada juga kemungkinan Miharu dan yang lainnya sangat waspada jika mereka ternyata menyadari keberadaan Sora di sekitar mereka. Memikirkan kemungkinan itu juga, Aisyah kemudian memutuskan bertanya ke Sora tentang apakah saat ini masih ada Genos Transcendent lain yang masih hidup sampai saat ini juga. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kelanjutannya akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian suka dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.